Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, nanti kita kasih nama anak kita apa ya, Mas? Tanya seorang istri yang bernama Imah yang sedang hamil 9 bulan jalan pada suaminya, yaitu Iman yang sedang mengelus perut blundernya itu. Kala itu mereka bahagia sekali karena sebentar lagi akan hadir buah hati yang sudah lama mereka nantikan. Usia pernikahan mereka sudah 3 tahun dan baru kali ini mereka mau punya anak. Mereka hanyalah orang biasa, tidak kaya dan juga tidak miskin. Namun mereka sudah tinggal di rumah buatan mereka sendiri. Ya meskipun cuma rumah biasa, tapi mereka tetap bersyukur. Iman ini kerja sebagai penjual ayam potong di lapak pasar dan berangkat setiap hari dari pagi sampai siang. Dan dia sudah langganan sama depot ayam potong yang kebetulan harganya juga cocok di kantong. Sementara Imah ini, dulu sebelum hamil, dia mengajar di TK. Namun setelah hamil tua, dia terpaksa ambil cuti beberapa bulan. Malam itu Iman dengan mesra menemani Imah di kasur. Dan mereka memikirkan nama yang cocok buat anaknya nanti. Usai kemarin cek di dokter kandungan, dan ternyata anaknya itu laki-laki. Iman pun bercanda sama Imah kalau mau ngasih nama anaknya dengan nama Udin. Gimana kalau nanti anak kita kasih nama Udin aja, gimana? Imah pun tanpa berpikir langsung menolak ide Iman dan menaboknya untuk bisa lebih serius dalam memilih nama. Ih, gak mau Mas, namanya kayak orang dulu banget. Yang serius dong Mas memilih nama anak. Iya, maaf. Sejenak Iman pun terdiam karena memikirkan nama anaknya yang cocok itu apa. Akhirnya setelah beberapa saat mereka berdua pun sepakat akan menamai anaknya dengan nama Ali Mustafa dan berharap nanti anaknya kelak berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelahnya mereka pun bercanda ngobrol satu sama lain. Kadang juga Imah curhat soal tetangganya yang suka sinis padanya. Mas, tadi pagi aku lagi nyapu. Terus aku sapa Bu Siska, dia malah cuek tau Mas. Dia malah sinis banget sama aku. Sudahlah, biarkan saja. Emang dia itu orangnya seperti gitu. Yang penting kan kamu sudah menyapa dengan ramah. Iya Mas, maksudnya kenapa sih dia masih benci sama kita? Ya mungkin karena masalah waktu itu, Dek. Tapi kan semuanya udah kelar Mas. Biarin aja lah, kita yang penting gak usah ngusik dia. Iya Mas. Ya udah tidur ya, istirahat. Aku juga capek nih. Kamu aku pijitin gak Mas? Iya boleh. Karena Imah belum bisa tidur, akhirnya saat itu Iman yang tidur duluan sambil dipijit oleh Imah. Hingga akhirnya Iman yang sudah terlelap, Imah pun kemudian mulai mengantuk dan dia ikut nyusul tidur. Keesokan paginya, Iman bersiap-siap untuk berangkat ke pasar jualan ayam potong. Sementara Imah menyiapkan sarapan terlebih dahulu untuk suaminya. Mas, sini sarapan dulu. Iya deh, ini bentar lagi selesai. Dan setelah menata semua ayam dan tosa Iman pun sudah siap. Segera dia pun menuju ke meja untuk sarapan terlebih dahulu. Dan beberapa saat setelah selesai sarapan, Iman pun langsung segera beranjak pergi ke pasar. Dia pun berpamitan kepada istrinya. Aku berangkat dulu ya dek. Iya Mas, hati-hati. Ini Mas bekalnya, jangan lupa dimakannya nanti siang. Iya, makasih ya. Selama ini, Iman selalu dibawakan bekal makan siang oleh Imah karena Iman jarang makan atau beli di warung. Dan setelah Iman pergi berangkat ke pasar, pagi itu Imah beberes rumahnya. Dia mencuci piring bekas sarapan tadi pagi dan lanjut menyapu. Saat nyapu halaman rumah, terlihat Bu Siska juga sedang nyapu di teras. Tiba-tiba Bu Siska mencari keributan lagi. Memang di depan halaman rumahnya Imah dan Iman ini ada sebuah pohon mangga yang sudah besar dan buahnya selalu banyak. Letaknya itu berada di samping rumah dan dekat dengan halaman rumahnya Bu Siska. Kala itu Bu Siska menegur Imah yang sedang nyapu halaman. Hei Imah, itu daun mangganya berjatuhan di halaman saya. Jangan lupa disapu. Saya tidak mau nyapu ya.
Itu kan daun pohon manggamu, bikin capek aja kalau saya harus nyapu. Lagi yang lebih baik ditebang saja, membuat kotor halaman rumah saya saja tahu. Iya Bu, saya minta maaf ya. Tapi kan itu terkena angin Bu, makanya sampai di halaman Ibu. Saya nggak peduli, yang pasti itu pohon milikmu sudah membuat halaman rumah saya jadi kotor. Ima yang tidak mau ribut dengannya akhirnya mengalah dan menyapukan halaman rumah Bu Siska. Sementara Bu Siska langsung masuk ke dalam dan menutup pintunya dengan sangat kencang sekali. Astagfirullahaladzim, gumam Ima ketika mendengar suara pintu digebrak. Dengan segera Ima langsung menyapu halaman Bu Siska. Setelahnya langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 3 sore, Iman sudah pulang lebih awal karena semua dagangannya itu sudah habis semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Mas? Iya, Dek. Alhamdulillah sudah habis semua. Alhamdulillah, Mas. Ya udah, aku ambil minum dulu ya. Saat itu Iman pun duduk di ruang tengah. Ima pun beranjak pergi ke dapur kemudian menyiapkan es teh. Ini Mas, silakan diminum. Kala itu Iman dan Ima ngobrol di depan televisi sambil makan cemilan yang ada. Mas, tadi pagi aku kesel banget tahu Mas. Kesel kenapa lagi sih, Dek? Bu Siska, Mas. Dia buat ulah lagi. Iya Mas, aku disuruh nyapu halaman rumah. Katanya daun mangga yang di rumah kita itu tidak boleh sampai mengotori halaman rumahnya. Astagfirullahaladzim, bener-bener memang dia itu. Udah kamu jangan layan dia ya, Dek. Aku ngalah Mas, daripada malah ngatain yang enggak. Ya udah, nanti kita tebang saja pohon mangganya. Iya Mas, aku juga capek nyapu terus, daunnya banyak banget. Singkat cerita, beberapa minggu ke depan, akhirnya Ima segera dibawa ke rumah sakit karena hendak melahirkan dan mereka pakai BPJS untuk kelahiran anaknya itu. Saat itu malam hari Ima mengeluh sakit perut karena kontraksi dan tiba-tiba akhirnya Ima pun segera dibawa ke rumah sakit oleh Iman. Dan sesampainya di rumah sakit, Ima langsung ditangani oleh dokter dan dibawa masuk ke dalam ruang persalinan. Hingga beberapa jam kemudian sembari menunggu pembukaan, akhirnya Ima pun sudah saatnya untuk melahirkan. Kala itu Iman menunggu di depan ruangan. Dia mondar-mandir di depan ruangan sembari berdoa karena dia cemas kala itu. Usai sedikit panik dan khawatir, akhirnya Imah berhasil melahirkan bayinya dengan selamat dan Iman pun bersujud syukur kala itu. Setelahnya Iman pun masuk ke dalam ruangan menemui istri dan anaknya. Saat masuk ke dalam, Ima langsung mengazani anaknya untuk pertama kalinya. Ima dan Iman kala itu sangat bahagia sekali karena akhirnya penantian selama ini yang mereka tunggu-tunggu telah datang juga. Dan usai beberapa hari dirawat di rumah sakit dan awal-awal itu keadaan bayinya masih normal-normal saja. Akhirnya mereka sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, beberapa tetangga langsung pada berkunjung untuk lihat bayinya Ima dan mengucapkan selamat padanya. Namun ada juga beberapa tetangganya yang acuh dan tidak peduli dengan kebahagiaan mereka. Tepatnya adalah tetangga samping rumah Pas. Ya, dia adalah Bu Siska. Awal mula Bu Siska benci dengan keluarganya Ima dan Ima karena dulu Bu Siska hendak nakal dan hendak mengklaim bagian tanah yang padahal milik Ima dan Ima. Dulu waktu awal-awal Ima dan Iman pindah ke situ, mereka pun cekcok sama Bu Siska. Namun setelah dibantu pengurus desa dan telah dimusyawarahkan, akhirnya terbukti kalau tanah yang hendak diklaim oleh Bu Siska itu bukan milik Bu Siska. Sebab itulah Bu Siska jadi malu sendiri atas kelakuannya sendiri. Dan semenjak itu juga Bu Siska semakin benci sama keluarga Ima dan Ima. Bahkan tak jarang Bu Siska ini suka buang sampah sembarangan di sekitar halaman rumahnya Ima dan Iman. Tapi untungnya Ima dan Iman tidak memperdulikan ucapan dan tingkahnya Bu Siska. Mereka takkan terpancing ribut dengannya. Kala itu, warga lain pada datang mengucapkan selamat di rumahnya Ima dan Iman, bahkan memberikan hadiah berupa beberapa keperluan bayi. Sementara Bu Siska ini malah bergumam dan bersungut-sungut sendiri di dalam rumahnya. Dia mengatai Ima dari balik jendela dan menyumpahi kalau anaknya itu bakalan jelek.
Halah, baru punya anak aja langsung heboh semua. Awas saja aku sumpahin itu anak bakalan jelek. Kini hari-hari Ima jalani dengan sangat bahagia karena dia bisa merawat buah hatinya yang lucu itu. Dengan telaten dia merawat dan menjaga anaknya dengan setulus hati. Begitu juga dengan Iman yang saat bekerja di pasar, dia selalu menanyakan kabar anaknya di rumah. Bawaannya setelah punya anak, Iman selalu ingin pulang ke rumah terus melihat anaknya. Dan singkat cerita, di usia bayinya yang menginjak 5 bulan, mendadak kali ini panas dan kejang-kejang. Sontak Ima pun langsung panik dan meneriaki suaminya. Segera saat itu mereka pun membawa anaknya pergi menuju ke rumah sakit untuk diperiksa. Akhirnya Ali kecil pun diopnam di rumah sakit untuk beberapa hari. Sungguh kala itu perasaan Ima campur aduk, khawatir dan takut terjadi sesuatu pada bayinya. Namun Iman berusaha untuk menguatkan dan menenangkan Ima agar tetap tenang supaya bisa berpikir jernih. Hingga setelah beberapa hari dirawat, tiba-tiba dokter berucap pada mereka berdua kalau saraf kaki Ali mengalami gangguan dan memungkinkan menyebabkan Ali kesulitan untuk berjalan nantinya. Ima pun syok dan lemes mendengar hal itu. Dia tak menyangka akan terjadi sesuatu pada buah hati kecilnya itu. Iman juga sedih kala itu, tapi dia berusaha untuk tetap kuat agar istri tidak bertambah drop. Namun untungnya dokter menyarankan untuk selalu melakukan terapi rutin saja buat si Ali selama masa pertumbuhannya. Karena kata dokter masih ada kesempatan untuk Ali ini bisa kembali normal seperti anak-anak lainnya. Kalian jangan khawatir, Ali masih ada kesempatan untuk bisa kembali normal seperti anak-anak yang lainnya. Tapi harus mengikuti terapi rutin. Baik dok, saya akan lakukan itu. Terima kasih atas informasinya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak, Bu. Setelahnya Imah langsung menangis. Dia lemas tidak menyangka harus menghadapi semua ini. Iman mencoba untuk tetap terus menenangkan istrinya. Kita harus sabar, Dek. Mungkin ini ujian buat kita dan anak kita. Iya, Mas. Jawabnya sambil masih tetap menangis. Setelah beberapa hari, akhirnya kini Ali kembali pulang ke rumah. Seperti biasa, para tetangga yang baik pada berkunjung dan menanyakan keadaan Ali. Karena memang Iman di desa itu dikenal sangat ramah dengan semua orang meskipun mereka hanya pindahan di situ. Berbanding terbalik dengan Bu Siska yang memang dikenal oleh warga orangnya memang gitu kelakuannya. Sore harinya Bu Siska melihat Ima sedang menggendong anaknya di halaman rumah dan dia udah dengar kabar tentang Ali yang sakit itu malah berkata menghina kepada Bu Ima. Ima, ngurus anak aja gak becus. Baru berumur 6 bulan aja udah sakit-sakitan. Bisa gak sih ngurus anak? Ucapnya mengejek. Namun Imah mencoba mengabaikan ocehannya Bu Siska dan meninggalkannya masuk ke dalam rumah. Meskipun sebenarnya dia sakit dikatain seperti itu. Bu Siska yang diabaikan malah tambah sebel dan emosi sendiri. Dinasehatin malah kabur. Jangan pura-pura budek ya kau. Dasar wanita modelan sekarang gak mau dinasehatin sama yang lebih tua. Ucapnya lalu melenggang pergi masuk ke dalam rumahnya sendiri. Ima yang mendengar itu samar-samar dalam benaknya. Dia sendiri yang heran padahal kelakuan Bu Siska yang memang gak peto, namun malah menyalahkan orang lain. Kenapa ya Bu Siska selalu benci sama keluargaku dan selalu menghina? Astagfirullahaladzim, gumam Imah kala itu. Malam harinya, Imah, Iman dan Ali kumpul di ruang tengah sambil bermain bersama. Kala itu Imah juga menceritakan kepada suaminya apa yang tadi sore dikatakan oleh Bu Siska. Sudahlah Dek, kamu jangan dengerin omongannya ya. Yang penting kamu tetap sabar dan kuat saja. Dan kita jangan menyerah untuk Ali. Iya Mas, tapi kenapa ya dia selalu benci sama kita? Ya karena masalah yang dulu deh, soal tanah pastinya. Padahal yang jelaskan tanah itu milik kita. Tapi dia mungkin masih belum terima sampai sekarang. Makanya dia jadi seperti itu. Semoga aja Bu Siska cepet tobat dan dapat hidayah ya Mas. Iya deh, amin. Saat mereka sedang ngobrol, tak terasa ternyata Ali ini sudah tertidur pulas. Akhirnya Ali pun dibawa masuk dibopong oleh Iman masuk ke dalam kamar. Singkat cerita,
Ali kini sudah berusia 3 tahun, namun kondisinya masih sama saja. Dia belum bisa berjalan dan hanya bisa ngesot saja, namun sudah bisa bicara sedikit-sedikit. Memang wajah Ali ini ganteng meskipun masih kecil, cuman yaitu dia belum bisa berjalan. Terkadang dia dibantu gendong oleh ibu atau bapaknya kala hendak pindah tempat. Namun Ali ini, karena masih polos, dia belum begitu menyesali keadaannya itu. Berbeda dengan orang tuanya yang kadang menangis sendiri saat melihat keadaan Ali yang tertidur waktu malam. Kenapa anaknya harus mengalami hal seperti itu? Dia ingin anaknya bisa cepat sembuh agar bisa bermain sama teman-teman sebayanya. Dan untuk terapi, alhamdulillah tidak pernah berhenti demi kesembuhan Ali. Kala itu saat siang hari di rumah, Ima di dalam kamar bersama dengan anaknya dan anaknya kala itu sudah tertidur pulas. Dia lalu memandangi wajah anaknya yang polos itu. Sedangkan Iman sedang bekerja di pasar. Tak terasa mata Ima menangis meneteskan air matanya ketika melihat anaknya harus mengalami semua kepahitan hidup ini. Ali main yuk, teriak anak-anak tetangganya. Lalu Ima pun bangkit untuk keluar kamar menemui teman-temannya Ali. Bu Ima, Alinya mana? Alinya sedang tidur nak, mainnya nanti sore aja ya. Oh ya udah bu, kalau gitu kita pulang dulu ya. Ima senang karena anaknya itu punya banyak teman, tapi dia juga sedih karena anaknya tidak seperti anak yang lain. Suatu hari, ada beberapa anak tetangga yang main ke rumah Ali. Mereka baik banget mau menemani main sama Ali di teras halaman rumahnya. Dan saat itu, Ima sedang kerja di pasar, sementara Ima sedang bersih-bersih di dapur dan juga memasak. Namun tiba-tiba saja saat itu beberapa bocil yang masih polos mengajak main lari-larian, dan Ali nggak bisa ikut kala itu. Dia hanya duduk di tangga teras rumahnya, melihat teman-temannya main kejar-kejaran di halaman rumahnya. Ali nggak masalah dengan temannya yang main lari-larian. Dia sudah bersyukur banget tentang mereka yang mau mengajak main dan mampir ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja datanglah Bu Siska diam-diam dari samping halaman rumahnya, mendekat ke arah Ali dan berkata, "Ngapain kamu cuma duduk doang? Sana ikut main lari-larian sama temanmu." Namun Ali hanya menjawab polos, "Aku nggak bisa jalan tante, kakiku sakit, aku cukup lihat aja dari sini." "Heh Ali, kamu itu bakal cacat selamanya, dan kamu gak akan bisa jalan sampai besar nanti, kasihan banget sih kamu," ejek Bu Siska pada bocah sekecil itu. Ali yang mendengar itu karena masih polos dan mengira bahwa sampai besar nanti beneran gak bisa jalan. Dia pun langsung menangis sejadi-jadinya dan membuat teman-temannya yang pada lagi lari-larian langsung menghampiri Ali. "Hayo tante, ngapain Ali tuh kok sampai nangis?" ucap temannya yang mengelus pundak Ali agar tidak menangis. Sementara ada juga yang masuk ke rumah untuk memanggil Ima yang ada di dapur. "Bu Ima, Bu." "Ada apa nak?" "Itu Bu, Alinya nangis." "Nangis kenapa?" "Gak tahu Bu, itu di depan." Akhirnya Ima pun segera berjalan tergopoh-gopoh keluar rumah untuk melihat apa yang sudah terjadi dengan anaknya itu hingga membuatnya menangis. Sementara di luar, "Diam lu bocah PA, mau aja main sama bocah cacat kayak gini, dasar bodoh," ucapnya sambil pergi sebelum ketahuan Ima. Beberapa saat setelahnya, kemudian Ima datang, langsung menanyakan pada anaknya kenapa dia menangis. "Nak, kamu kenapa menangis nak? Siapa yang nakal?" Namun pertanyaannya itu malah dijawab sama temannya Ali yang bilang kalau Bu Siska tadi ngatain Ali itu anak cacat dan gak bakal bisa jalan sampai gede. Dan bilang pada mereka semua untuk jangan main lagi sama anak cacat seperti Ali. Ucap bocil itu dengan polos dan Ima tahu kalau ucapan anak itu benar adanya. "Itu Bu, tadi ada Bu Siska datang ngatain Ali itu cacat, gak bakal bisa jalan sampai gede. Malahan kita juga dibilangin jangan main lagi sama Ali anak cacat katanya," ucapnya dengan polos. "Astagfirullahaladzim, jahat banget Bu Siska." "Ya sudah nak, kamu jangan nangis lagi nak, ini ada ibu." "Anak-anak, kalian pulang saja dulu ya, biar Alinya tenang dulu. Kalian main di tempat lain dulu ya, makasih sudah mau main sama Ali."
Iya Bu, kalau gitu kami pulang dulu ya. Teman-teman Ali itu pun langsung berlari-larian lagi kejar-kejaran pergi dari rumahnya Ali. Sementara Ali kemudian dibopong masuk ke dalam rumah dan ditenangkan oleh Imah. Hingga akhirnya ngantuk dan tertidur sendiri karena capek menangis terus. Dia begitu sedih melihat perasaan anaknya yang sakit mendengar ucapan tetangga bangsatnya itu. Kala itu, Imah benar-benar marah dan tidak terima atas perlakuan Bu Siska pada anaknya. Karena didiemin malah ngelunjak dan akhirnya Imah yang sudah kalap akan membalas dendam tentang perlakuan Bu Siska itu. Awas saja kau Siska, akan kubalas semua perbuatanmu. Kali ini kau sudah keterlaluan dan tak akan kubiarkan, ucap Imah dengan geram sambil menyeka air matanya. Apapun caranya, dia akan membalaskan dendamnya. Namun dia tidak akan menceritakan rencananya itu pada Iman. Beberapa saat kemudian Iman pun telah pulang dari pasar karena dagangannya sudah habis dari tadi. Kala itu Imah pun langsung menyiapkan makanan untuk Iman, sedangkan Iman cuci kaki terlebih dahulu. Dan beberapa saat setelah makanan sudah disiapkan, mereka juga ngobrol soal dagangan hari itu. Gimana Mas dagangannya hari ini? Alhamdulillah ramai Dek, tadi banyak yang pesan buat acara di rumahnya. Syukurlah kalau gitu Mas. Emangnya tadi bekalnya gak dimakan Mas? Kok kamu lapar? Dimakan kok Dek, tapi gak tahu aja ini aku lapar banget. Karena sudah mulai sore, Imah saat itu pun langsung bersih-bersih nyapu rumah, sedangkan Iman melanjutkan makannya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Ali menangis di dalam kamar karena sudah bangun. Iman pun segera menghampiri ke dalam kamar karena Imah sedang menyapu halaman. Dan pada malam harinya, Imah menceritakan kepada Iman soal Bu Siska yang menghina anaknya itu. Dan Iman juga murka kala itu dan mungkin Iman akan menasehati Bu Siska besoknya. Akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk tidur karena sudah lelah. Tak lupa di sepertiga malamnya, Iman ini selalu bangun dan berdoa buat kesembuhan anaknya itu. Imah juga kadang ikut namun tidak sesering Iman. Dan esok paginya, benar saja, Iman langsung menuju ke rumahnya Bu Siska dan menasehatinya untuk jangan berkata sesuatu yang tidak pantas pada anaknya tersebut. Iman pun meneriaki Bu Siska dari luar. Ada apa ya Mas Iman, pagi-pagi sudah teriak-teriak di rumah orang, gak sopan tahu. Ibu yang lebih tidak sopan. Maksudnya apa Mas? Anda baru datang langsung marah-marah. Ibu sudah ngatain anak saya cacat kan? Lah emang kenyataannya cacat kan? Lah kok sewot? Sudahlah, sana pergi, saya lagi sibuk, jangan ganggu, usir Bu Siska pada Iman. Saya peringatkan sekali lagi, ibu jangan sekali-kali menghina dan berkata tidak pantas pada anak saya lagi. Namun Bu Siska malah kesal dan marah balik sama Iman saat dinasehati dan malah mengusir Iman. Iman pun terpaksa mengalah, namun dia mengancam tak akan segan bila Bu Siska berani mengganggu Ali lagi, apalagi sampai membuatnya menangis. Oke, saya akan pergi. Tapi kalau ibu sampai mengganggu anak saya dan membuatnya nangis lagi, saya tidak akan tinggal diam. Iya, ribet aja sih jadi orang. Sudah sana pergi, bentaknya lalu mengusir si Iman. Karena memang semenjak kejadian kemarin, Ali ini seperti takut saat melihat ke rumahnya Bu Siska. Mungkin ucapannya Bu Siska itu jadi membuatnya trauma. Kebetulan hari itu, Iman rehat jualan dan Imah izin sama Iman mau pergi sebentar. Dia menitipkan Ali pada Iman. Dan akhirnya Ali pun bermain sama Iman di rumah. Mas, aku mau izin pergi dulu ya. Mau kemana Dek? Ada urusan bentar Mas, titip Ali dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, jangan lama-lama. Imah dengan motornya, dia langsung menuju ke suatu tempat. Dia tahu lokasi yang dituju itu dari desas-desus rumor yang beredar bahwa ada seorang dukun pindahan dari daerah lain yang telah mendiami sebuah desa tetangga dari desa tempat tinggalnya Imah kini. Namun kala itu, Imah belum tahu rumahnya dukun itu yang mana. Akhirnya dia pun mencoba bertanya kepada warga sekitar. Maaf Bu, saya mau tanya Bu, Ibu tahu rumahnya Mbak Rekso nggak? Katanya dia tinggal di daerah sini. Oh iya Mbak, saya tahu. Nanti Mbaknya jalan aja lurus sampai lewatin jalanan tengah sawah.
Terus lurus lagi sampai pojok nanti ada lapangan. Dan di sana ada kebun, Mbak. Nah, di situ rumahnya dekat kebun. Oh, ya udah, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau gitu saya lanjut jalan. Beberapa saat setelahnya, sampailah Imah di rumah yang dimaksud. Rumah itu dekat dengan kebun dan kelihatan sangat tua dan suram. "Permisi," ucap Imah mengetuk pintu itu. Kemudian keluarlah seorang kakek-kakek. Dan Imah pun segera ditawarkan untuk masuk terlebih dahulu dan duduk di ruang tamu. Imah juga nanya kepada kakek yang bernama Barekso itu, apakah dia benar-benar dukun atau tidak. "Maaf Mbah sebelumnya, apa Mbah ini bernama Barekso?" "Iya betul. Ada perlu apa kamu datang kemari?" "Saya ingin minta tolong Mbah. Saya ingin Mbah kirim teluh pada seseorang dan membuatnya jadi lumpuh agar tidak bisa jalan." "Itu masalah sepele dan gampang bagiku, tapi itu semua ada syaratnya. Kamu harus membayarku sebesar 1 juta untuk melakukan semua itu." Imah setuju dan memberikan uangnya. Pokoknya dia ingin Bu Siska ini bisa cepat-cepat lumpuh, biar dia bisa ngerasain bagaimana sakit yang dialami oleh anaknya. Dan setelahnya mereka akan melakukan ritual. Barekso langsung membakar kemenyan, baunya sangat menyengat sekali. Kemudian Barekso mengambil sebuah botol air berwarna hitam dari sebuah kendil dan menjambi-jambinya. Entah itu air apa. Kemudian air hitam itu diletakkan di dalam sebuah wadah yang sudah disiapkan. Dan kemudian air hitam itu dicampur dengan kembang mawar dan juga melati. Lalu Barekso berkomat-kamit kembali. Bau air hitam yang dicampur dengan kembang itu sungguh aneh sekali, membuat Imah menutup hidungnya karena tidak kuat. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya ritual pun sudah selesai dan Barekso langsung memberikan air hitam itu kepada Imah. "Nanti kamu bawa pulang ini dan kamu siramkan air ini di sekitar rumah incaranmu." "Baik Mbah, saya paham." Saat itu Imah pun langsung membayar maharnya kepada Barekso. Setelahnya dia pun langsung pamitan untuk segera pulang dan menyembunyikan botol itu di dalam kresek hitam agar nanti suaminya tidak curiga. Singkatnya, setibanya di rumah, Imah memberikan jajan yang tadi sempat mampir buat oleh-oleh Ali sekalian beli lauk karena hari ini Imah gak masak. Dan mereka pun akhirnya makan bareng kala itu. Kemudian mereka lanjut main bareng, sungguh sehari yang tenang tanpa melihat keberadaannya Bu Siska usai tadi dinasehatin. Dan singkatnya, waktu menjelang tengah malam, usai Iman dan Ali tertidur, Imah mengecek terlebih dahulu apakah mereka sudah benar-benar tidur pulas. Imah kemudian diam-diam menyelinap dari pintu belakang rumah dan menuju ke halaman rumah Bu Siska sembari melihat keadaan sekeliling karena takut ada orang yang melihat aksinya itu. Dia sudah benar-benar mantap dengan apa yang akan dilakukannya kala itu. Dia tidak terima anaknya digituin sama Bu Siska. Imah harap agar nanti Bu Siska bisa jera usai mengalami penderitaan yang sama dengan yang dialami oleh anaknya. Setelah menaburkan air hitam itu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang dan terdengar suara burung hantu malam itu membuat Imah langsung merinding ketakutan. Imah bergegas kembali ke rumah dan beranjak menyusul tidur. Dia berharap agar besok Bu Siska bisa langsung ketimpa kesialan. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Siska yang sedang tidur di kamarnya mendadak terbangun karena ingin buang air kecil. Dia pun akhirnya bangkit dan berjalan menuju ke toilet. Saat Bu Siska sedang berjalan, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tapakan kaki di belakang tubuhnya. Sontak Bu Siska pun terperanjat dan melihat ke arah belakang. Namun saat dia menoleh, ternyata tidak ada apapun di sana. Sehingga Bu Siska pun lanjut jalan lagi karena sudah kebelet. Saat dia sedang buang air kecil, tiba-tiba saja Bu Siska merasa merinding karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ventilasi toilet. Namun dia mencoba menghiraukannya. Dan setelah buang air kecil, Bu Siska merasa haus. Dia pun beranjak pergi ke dapur. Namun setelah dirinya meminum segelas air putih, dia malah dikejutkan dengan suara ketukan dari pintu gudang yang ada di rumahnya. "Loh, suara apa itu ya? Kayaknya dari dalam gudang."
Dia heran siapa yang ada di dalamnya. Akhirnya dia yang penasaran kemudian buka tuh pintu meski dengan rasa ketakutan. Gelap, ya itulah yang pertama kali dilihat, gak ada apapun. Hingga tibalah ketika dia menyalakan saklar lampunya, dia terlonjak kaget saat mendapati sosok hitam bulu lebat besar ada di pojok tembok gudang, berdiri menatap tajam ke arahnya. Sontak Bu Siska pun langsung berteriak sejadi-jadinya. Namun tanpa aba-aba, sosok itu langsung menerjang kaki Bu Siska yang saat itu sedang terdiam kaku. Bu Siska pun langsung menjerit kesakitan karena kakinya diremes kuat-kuat oleh sosok itu. Hingga karena dirinya benar-benar tidak kuat melihat penampakan dan menahan rasa sakitnya itu, Bu Siska pun akhirnya tergeletak pingsan di dalam gudang malam itu. Setelah Bu Siska ambruk, di dalam gudang sosok hitam itu pun akhirnya pergi menghilang dan meninggalkan sebuah asap hitam tebal di gudang. Dan pagi harinya, suami Bu Siska pagi itu kebingungan mencari keberadaan istrinya yang sudah dicari di dapur, ke kamar mandi, bahkan ke depan tidak ada. Kala itu suaminya belum mengecek ke gudang karena pintunya itu terlihat sedikit tertutup. Akhirnya saat itu suaminya berjalan melewati gudang dan dia mencium bau yang aneh dari dalam gudang itu. Akhirnya dia pun mencoba melihat ke dalam. Dia pun terkejut saat mendapati istrinya sudah terkapar di gudang dengan kondisi kaki yang lebam di keduanya. Segeralah Bu Siska dibopong ke kasur dan saat sadar Bu Siska langsung berteriak takut dan panik. Pergi jangan ganggu saya. Bu, ibu kenapa bu? Kemudian dia merasa sakit pada kakinya dan terkejut saat mendapati lebam di kedua kakinya. Segera saat itu juga suaminya pun mengambilkan air putih untuk Bu Siska agar lebih tenang. Ini bu, minum dulu. Akhirnya Bu Siska pun langsung menegak segelas air putih yang sudah diambilkan suaminya. Bu Siska kemudian cerita kalau tadi malam dia lihat Buto dan Buto itu meremas kakinya dan membuatnya sampai begini. Namun suaminya Bu Siska malah heran karena dia tadi menemukan Bu Siska ini kakinya tertimpa balok yang ada di gudang dan berpikir itulah yang membuat kakinya lebam. Dia juga tidak percaya dengan sosok yang diucapkan oleh Bu Siska. Kemudian Bu Siska pun dibawa periksa agar diberikan obat. Namun hal mengejutkan terjadi, kata dokter lebam di kakinya Bu Siska ini telah menyebabkan sarafnya terganggu dan Bu Siska pun mendadak mengalami kelumpuhan dan sulit untuk jalan. Bu Siska yang mendengar penjelasan dari dokter, dia panik dan langsung nangis kejer. Hingga akhirnya dia pun pulang kembali ke rumah dengan menggunakan kursi roda. Setibanya di teras rumah, kala itu Ima sempat melihat Bu Siska yang siang itu tiba-tiba memakai kursi roda untuk jalan. Dalam hatinya, Ima merasa puas banget, ternyata dendamnya telah terbalaskan. Dia tersenyum bangga kala itu. Dan sore harinya, saat Iman pulang, Ima menceritakan soal Bu Siska yang sekarang hanya duduk di kursi roda. Mas, kamu tahu nggak? Tahu apa, Dek? Tadi aku lihat Bu Siska sekarang duduk di kursi roda, Mas. Loh, emangnya dia kenapa? Aku juga belum tahu sih, Mas. Saat itu Ima berpura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia sendirilah yang sudah membuat Bu Siska menjadi lumpuh. Singkatnya sudah 1 bulan berlalu, keadaan Bu Siska masih sama saja, bahkan kini setiap malamnya Bu Siska malah selalu ditampakin oleh sosok-sosok tak kasat mata dan membuatnya ketakutan dan stres. Hingga pada akhirnya suami Bu Siska pun mendatangkan seorang ustadz untuk membantu mengecek keadaan Bu Siska. Namanya Ustadz Didit, dan setibanya di rumah Bu Siska, Ustadz Didit langsung menerawang dengan mata batinnya dan ternyata ada semacam guna-guna yang mengenai Bu Siska dan membuat kakinya itu sakit seperti sekarang. Namun setelah diterawang lebih jauh, Ustadz Didit ini sempat berkomunikasi dengan sosok yang mengganggu Bu Siska. Sosok itu berucap bahwa dia dikirim karena si pengirim itu merasa dendam dan sakit hati atas sikapnya Bu Siska. Dan itulah singkatnya penjelasan dari sosok yang sedang berkomunikasi dengan Ustadz Didit. Lantas sebelum Ustadz membantu menyembuhkan Bu Siska, si Ustadz bertanya pada Bu Siska apakah dia pernah merasa kalau telah menyakiti seseorang. Ustadz Didit bilang mungkin itu adalah semacam karma baginya karena mungkin secara sengaja atau tidak sengaja telah membuat sakit hati seseorang atas perkataannya itu.
Ustadz Didi juga bilang, Bu Siska nggak bakalan sembuh kalau belum mau minta maaf sama orang yang merasa telah disakiti dengan ucapannya. Akhirnya setelah dibantu nasehatin suaminya juga, Bu Siska pun akhirnya berucap akan mau minta maaf sama beberapa orang yang mungkin telah sakit hati padanya, yakni pada para beberapa warga termasuk juga Imah. Dan usai berjanji akan melakukan hal itu, kemudian Ustadz Didit pun segera mengeluarkan sosok yang mengganggu Bu Siska. Dan tidak berselang lama, sosok itu berhasil diusir paksa dan kini kaki Bu Siska mulai sedikit pulih. Dan setelahnya, hari itu juga dengan kursi rodanya dibantu dengan suaminya, Bu Siska mulai keliling desa ke rumah-rumah orang yang pernah dia hina sebelumnya dan meminta maaf pada mereka semua dan berjanji bahwa dirinya akan berubah. Hingga akhirnya yang terakhir, rumah Imah kala itu sekeluarga kebetulan masih ada di rumah. Mereka terkejut akan kedatangan Bu Siska serta suami yang juga dibarengi dengan Ustadz Didit. Setelah duduk di ruang tamu, Bu Siska ini kemudian menangis dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Dan dia juga meminta maaf sama Ali yang masih kelihatan takut melihat dirinya. Namun akhirnya usai mendengar beberapa nasihat untuk saling memaafkan dari Ustadz Didit, akhirnya Ima dan Iman pun memaafkan Bu Siska asal dia berjanji akan merubah sikapnya tersebut. Bu Siska pun sama Pak suami mengangguk terima kasih dan mereka akan menepati janjinya dan kemudian mereka pun segera kembali pulang ke rumah. Sementara Ustadz Didit sebelum beranjak pergi dia berbisik kepada Imah untuk jangan mengulangi perbuatannya lagi. Cukup untuk kali ini saja buat efek jerah Bu Siska. Sebenarnya Ustadz Didit tahu kalau Imah ini pelakunya, namun usai tahu alasan dibaliknya, Ustadz Didit pun hanya tersenyum. Namun tetap, hal itu tidak dibenarkan oleh Ustadz Didit. Dan kala itu, Ustadz Didit juga mendoakan Ali agar segera bisa diberikan kesembuhan dengan cepat dan bisa berjalan normal seperti anak-anak sebayanya. Dan semenjak itulah, kini Bu Siska benar-benar tobat dan mulai ramah kepada para warga dan juga tetangga-tetangganya. Singkat cerita, setelah Ali berusia 5 tahun dan selalu rutin terapi setiap harinya, kini Ali sudah benar-benar pulih dan normal. Dia bisa berjalan ke sana kemari. Ima dan Iman bahagia banget melihat anaknya itu berlarian di depan. Mereka bersyukur atas kesembuhan anaknya. Mereka berharap Ali ini bakalan tetap sehat sampai dewasa kelak. Pesan kali ini, jagalah lisan dan ucapan karena kita tidak tahu apa yang kita ucapkan bisa sengaja atau tidak sengaja telah membuat orang lain sakit hati. Ibarat pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, jadi jangan asal ceplos dan juga menghina orang. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, jangan sampai kemakan omongan sendiri. Balas dendam juga tidak baik karena itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Biarkan apa yang orang lakukan mendapatkan balasannya sendiri, entah itu sekarang maupun kelak suatu saat. Bagi kita, cukuplah sabar serta berdoa saja. Semoga kita dijauhkan dari tetangga-tetangga yang juli dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.